Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dientengkan, dimanjakan rezekinya. Amin. Jelas selalu bersyukur. Nah, seperti janji saya di part kemarin ya, kali ini masih bahas Santigi. Santigi apa nih Pak? Tual Apa Samlaki nih? Samlaki ya. Samlaki, sorry ya. Samlaki. Nah, kemarin itu kan kita udah bahas dua ya terkait reporting sama reposisi apa bagi ya. Iya. Nah, di part kali ini kita bakalan lakuin seleksi ranting sama wiring ya Pak? Wiring ya. Wiring. Pengarahan. Nah, ini sedikit ada perubahan nih guys. Kemarin itu kan saya pengen selentingnya ke kiri kalau dari perspektif kalian nih. Kamera ya. Kamera tuh ke sini. Nah, ternyata setelah dikaji, diteliti, kok enakannya kanan ya? Iya. Gerakannya lebih jelas. Lebih jelas ya, Pak? Lebih jelas. Nah, oke. Pak Bagio, udah ada gambaran? Udah. Oke, siap. Nah, buat temen-temen sekali lagi ini kita sharing aja ya terkait gaya itu selera kalian. Mau seperti apa itu balik lagi selera kalian. Tapi kalau di rumah kalian ada yang mirip-mirip seperti ini, monggo mau diikutin, mau dicontek, mau silahkan. diaplikasikan, monggo. Aplikasikan, monggo. Ini cuma referensi. Oke, Pak Bagio siap? Siap. Silakan. Mungkin saya guys terkait detailing ya demi kenyamanan kalian juga. Nanti seleksi ranting, jadi saya jadi kameramen nggak apa-apa. Biar kalian lebih detail lihat seleksi ranting dan wiringnya. Pak Bagio, silakan. Siap. Oke, Pak Bagio, pertama-tama apa nih yang harus dilakukan? Kita beresin yang nih yang tunas-tunas yang nggak terpakai Om. Tunas-tunas yang nggak terpakai. Kalau saya sih pakai tangan aja Om. Dipretelin. Iya, pakai gunting juga nggak apa-apa. Ini kan berhubung di pertengahan nih Om nih, kayak sepertinya nggak kepake, tapi seperti ini misalkan untuk ngisi kekosongan belakang juga bisa buang ke belakang. Kita buang ke belakang nih Om. Nah, untuk mahkota utama Pak, kira-kira yang mana nih Pak? Mahkota utama kalau sabar sih besarin ini Om. Besarin itu ya. Cuman kalau ini misalkan kita putar bisa. bikin ini juga bisa sih, akan lebih cepet ya. Oh, karena udah besar ya Pak itu? Iya, udah besar ini Om. Ini. Tuh guys, jadi itu bisa dibuat mahkota. Ada dua. Sini nanti di sini sama di situ. Oh. Iya. Jadi memang gaya slanting itu seperti itu ya guys. Iya, dia sebenarnya twin ya. Twin ya Pak. Twin tapi jadinya karena ini apa? Casket ya. Semi gasket lah ya. Semi ini. Semi gasket. Semi gasket, bisa dikatakan gasket juga bisa. Itu yang ke mahkota dulu Pak. Ya, ini kita coba ini dulu Om. Ini kan apa? Karena udah besar. Oh, udah besar. Takutnya kita pelintir patah, ya kan? Oke, siap. Bisa nih buat alternatif gitu ya. Kalau itu ini bisa, itu juga dipakai bisa. Tidak juga nggak masalah, tinggal tunggu perkembangan. Apakah mau dieksekusi ataukah tidak? Dibiarkan. Ya, biarkan saja di situ dulu. Yang penting kan buat itu tadi Om, buat backup aja. Jangan alternatif. Iya, Nah, terkait bonsai juga Pak ya, kalau kita kurang yakin banget mungkin bisa ditunda ya sampai benar-benar yakin. Ya, karena nanti progres yang salah takutnya kan sia-sia di waktu, sia-sia di bahan. Pengulangan ya Pak. Iya Om.
Nah, ini kawat. Itu apa Pak? Ini saya memanfaatkan limbah, Om. Mungkin bisa ditunjukin ke kamera Pak, biar Ini teman-teman. gini teman-teman. Kalau untuk kawat ukuran 1 mili, saya biasanya memanfaatkan limbah. Kabel ini, kabel dari listrik SR itu. Ukurannya sebenarnya banyak, ada yang 01, ada yang 0,1, ada yang 0,2 sampai yang besar itu 0,3 ada. Aplikasikannya jangan dikupas langsung dipakai, nggak bisa Om. Pasti patah-patah dia. Jadi kabel itu misalkan dapat yang 3 meter apa 2 meter lah gitu, kita gulung, kita bakar Om. Dibakar dulu? Ya, ini sampai plastik itu hilang sendiri. Dan nanti pasti dia akan lemes kayak kawat bonsai. Wah guys gitu. Ya. Ini udah lemes, udah enak Om. Bahkan sama yang beli aja, saya suka yang ini. Lebih lentur itu Pak? Lebih lentur, tapi kalau udah gerak dia kaku Om. Nahan dia. Coba tolong ditunjukkan Pak ya sebelum dibuka. Ini seperti ini nih setelah dibuka. Ini ama resikonya begini biasa. Ya, karena kan ini kan harus kita bakar, iya nih. Terus kalau bakar, kalau usahakan kita pantau Om, jangan kelamaan. Kelamaan akhirnya akan sedikit meleleh tuh. Coba lihat kamera Pak. Iya, akan sedikit meleleh kalau kita terlalu lama gitu. Tapi kalau nggak dibakar dia kaku dan nggak bisa dipakai lah kalau gampang patah. Gampang patah. Guys ya, ini bukan ngajarin nggak bener ya guys. Cuman apabila di sekeliling kalian ada. Dan ini saya dapat di tukang itu kok Om. Limbah itu, tukang limbah. Kan terkenal kalau orang limbah itu orang Madura ya, di sini di Jakarta. Ya mohon maaf ya, bukan berarti. Karena di sini emang kalau mau krostek ya emang di lingkungan saya yang nampung-nampung barang-barang bekas itu orang Madura. Gitu. Saya belinya dan itu juga kenal akrab dan beliau juga punya bonsai gitu loh. Gitu? Iya. Dan itu pun dari beliau saya dikasih tahu gitu. Kalau mau ekonomis gitu. Gitu kadang-kadang. Kalau cuma sedikit saya kadang nggak beli, kadang dikasih sama beliau itu. Saya juga belum nyoba sih Pak. Oh enak Om. Baru tahu saya. Enak. Saya yang Roland gini ada tuh, cuman kan lebih nyaman. Enakan ini, beneran enakan ini. Tuh teman-teman ya, mungkin di tempat kalian, sekeliling kalian ada limbah ya, yang kabel SR itu, kabel listrik. Cari kabel SR yang ini tembaga kan Pak ya? Aluminium. Aluminium Pak ya? Aluminium. Nah, silakan kalian cari guys. Enak, hasil lenturnya enak, lenturan enak. Begitu udah digerakin, begitu udah diaplikasiin terus digerakin tuh ngunci dia. Nggak lembek terus nggak gitu. Ya saya juga harus coba nih. Guys, lumayan dapat wawasan lagi. Cuman ya resikonya ya ada arang. Kalau misalkan nggak mau seperti ini bisa dicuci kok. Bisa cuci dulu sebelum dipakai Pak? Bisa. Cuma kalau saya ya banyakin kerjaan saya. Dengan cuci tangan daripada cuci kabel ya Pak. Iya, betul. Mendingan cuci kabel nyuci tangan langsung kan jadi sekalian gitu. Iya betul. Ini ilmu baru guys.
Tara, sudah selesai Pak Bagio. Udah, seperti ini gara-gara. Jadi mukanya tetap ya slanting ke kanan ya. Karena gerak dasarnya enak. Gerak dasarnya. Kalau di sini tuh akan ketutup. Tutup ya. Jadi ini yang lempeng dominan. Itu. Kalau di sini kan udah disodorkan dengan Riukan. Oke, siap. Wow. Nah, silakan Pak Bagio dipresentasikan. Mungkin teman-teman juga mau dengar nih kenapa wiringnya seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Kalau untuk sementara waktu itu progres awal wiring itu kalau untuk dinikmatin sepertinya nggak bisa. Belum bisa. Belum bisa, ya, dan nggak bisa. Karena apa? Untuk indah ya nggak indah. Masih Ya. semerawut ini. Oh, Tapi kalau kita tahu dasar progres dari gerakan-gerakan itu udah terbaca. Oh gitu. Ya, seperti ini kan karena ada tahapan untuk penggerakan. Kalau sekaligus kita gerakin akan pecah nih sini. Dan akan menjadi kendala untuk penyuburan batangnya itu akan terganggu kalau terlalu Dipaksakan. ya terlalu lukanya terlalu parah gitu. Makanya segitu dulu. Ini untuk sementara waktu seperti ini. Nah nanti untuk kedepannya itu kan berjalannya waktu kita pembesaran itu nanti akan ada tahapan. Nggak panjang seperti ini tidak, karena ini tahapan aja. dan nanti ada mata-mata tunas yang lain tuh bisa bertahapan. Seperti tangan ini kalau dilihat kan melawan benar gerak. dari ini melawan. Itu kenapa tuh Pak? Mabrak ke sini karena ini masih membutuhkan pengelosan, pembesaran pangkal buat patakan tahapan namanya. Nanti endingnya terserah mau di tahap 2 kali lebih bagus, di tahap sekali juga tidak masalah. Yang penting sebisa mungkin tuh kalau bisa ada tahapan. Jangan silindris. Ya. Seperti di belakang ini saya bikin back di sini itu udah tahapan nih. Ini dulu udah ada pengelosan besar dan akhirnya dipotong cuman hanya dengan hitungannya 1 cm lah. Yang diambil. Ya 1 cm pembesaran dan ini sekarang akhirnya buat back isi belakang. Nah, tuh. Ini karena imbang ini dulu, tapi pembesarannya lebih cepat dominan yang saya bikin back. Nah, ini akhirnya kita akan jadikan mahkota utama yang di dekat pangkal batang. Ini tadi rencana kan ini mau dijadikan cadangan, mahkota, ya ternyata kan ini nggak masih patah. bisa digerakkan gitu. Untuk biar nggak mubazir ya mungkin mau dibesarkan, nanti akan mau dicangkok juga bisa, mau dibikin koloni sendiri di sini juga aksen bisa. baru bisa. Ya mau dibikin koloni di sini juga bisa gitu. Karena memang Santigi berkoloni ya Pak ya. Ya. Nanti satu tahapan ada rombongan. Ya seperti grouping gitu. Terus rak dia itu. Dan ini seperti ini dah nih keadaan wiring itu seperti ini ya, karena dia pohon menjorokin dan nanti itu ini sebenarnya nih harus agak diganggu nih. Kenapa Pak? Ganggu gimana Mas? Diganggu dalam arti kita agak cut nanti ya, karena ini di atas itu akan lebih dominan ya fotosintesisnya dan akhirnya dia akan pembesaran lebih cepat dibanding yang di bawah. Di bawah itu pasti kalah nih. Padahal ini harus lebih panjang daripada ini. Ini aja pasti nanti dipakai itu dari pecahan perantingan percabangan ini dipakai paling 1 cm ini. Yang diambil. Finish ini ya, cuman ini butuh agak besar. Oh berarti ntar agak besar sedikit di-cut, nah nanti ini yang menjadi terusan. Harus dimaksimalkan ini. Nih harus dimaksimalkan dan backnya ini. Harus dimaksimalkan. Ini kan kalau ini terubusan baru tapi lumayan udah agak besar. Nih ini kalau yang ini tangan ini harusnya imbang lah dengan tangan ini. Harusnya. Hampir mirip. Memang juga ini tidak boleh melebihi besarnya ini karena ini di bawah. Gitu. Dan ini nanti akan kita bikin tahapan. Dan ini kan kanopinya udah jelas. Kanopinya ini calon tangan kanopi kan. Yang tadi kesenggol nih harusnya seperti ini teman-teman. Jadi kan enak kebuka di baginya. Wah, luar biasa Pak Bagio. Oke, seperti itu ya. Jadi utang saya lunas. Kita bahas seleksi cabang sama wiring. Mungkin
di lain kesempatan kita masih bicara tentang Santigi Pak ya. Boleh. Next part kita bakalan ada yang menarik nih guys. Cuman ID-nya nggak jauh-jauh, clue-nya nggak jauh-jauh dari Santigi, tapi size-nya yang jauh. Iya. Oke Pak Bagio, seperti itu aja. Iya. Terima kasih Pak Bagio Sama-sama. telah memberikan ilmunya terkait pewiringan dan sebagainya. Oke teman-teman, seperti itu aja ya. Silakan kalian ambil kalau ada yang ya kalian butuhkan, kalian adaptasi dengan selera kalian. Salam satu hobi bonsai tentunya. Maaf apabila ada salah kata, ucapan, tindakan dari saya maupun Pak Bagio. Sekali lagi ini hanya sharing terkait selera atau seni, itu tidak ada batas, bebas ya. Oke, sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.